Selamat malam untuk kamu sahabat Helemoyo. Kami selalu memberikan info-info terbaru dengan harapan bahwa kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Apa yang kami lakukan ini sebenarnya masih terus kami mencoba berbenah dan ya akhirnya dari berbagai percobaan-percobaan yang kami lakukan ya sudah mulai nyata hasilnya. Apa itu? Kemarin kami posting video tentang penetasan telur bebek, dan bebek-bebek yang menetas itu sudah jadi bebek. Mereka berkeliaran di sekitar Helemoyo di tempat kandang khusus. Mungkin sudah pernah lihat video itu ya. Ada bebek-bebek, dan itu sebagian besar adalah hasil penetasan di Helemoyo Farm. Walaupun sebenarnya yang masih menjadi kendala kita dalam hal penetasan pakai mesin tetas atau inkubator itu adalah masalah kendala di listrik. Kenapa sekarang sedang pembenahan instalasi jaringan listrik, tali kabel, sehingga itu dari jam setengah 9 pagi sampai jam 5 sore itu lampu mati. Nah, memang itu yang kadang bikin kita pusing. Kenapa? Itu pasti akan menambah biaya, karena terpaksa ketika kita sudah masukkan telur-telur di dalam mesin tetas, terpaksa kita cari cara bagaimana supaya pemanas atau lampu pijar itu tetap hidup. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan. Ada kita hidupkan genset, tapi itu tentu biayanya juga besar. Lalu di sini kita mencoba mensiasati dengan memakai baterai. Intinya nanti suatu saat kami akan ulas bagaimana mesin tetas kita di sini, karena ini kita pakai dua jalur, ada jalur PLN lalu ada jalur baterai dengan pakai AC DC, pakai inverter, lalu ada pengecasan, sehingga kalaupun listrik mati dengan pakai baterai itu masih bisa bertahan beberapa jam. Tapi kalau sudah sampai seharian, karena baterai kita juga agak kecil, sehingga dia tidak bisa tahan, paling itu 2-3 jam. Setelah itu ya mati, ya terpaksa kita hidupkan genset. Jika tidak, maka telur-telur itu akan tidak jadi menetas. Nah, saat ini kami akan sampaikan bagaimana penetasan telur ayam. Telur ayam. Di sini sudah ada telur ayam yang sudah kita kumpulkan. Tentu saja telur-telur ayam yang kita kasih ini adalah telur-telur ayam yang fertil, artinya yang ada pejantannya. Kenapa? Kalau tidak ada pejantan, ayam bisa bertelur, benar, tetapi itu tidak fertil, artinya tidak bisa jadi anak. Nah, walaupun itu sudah dibuahi oleh pejantan, namun kita masih perlu sortir lagi. Kenapa? Karena telur-telur ini, coba yang seperti ini, lihat bedanya. Ini, kan yang satu ini sangat besar, sedangkan yang ini kecil. Dan ini walaupun dia besar, sudah pasti ini tidak jadi. Kenapa? Karena ini ibaratnya kayak telur kembar ya. Kenapa saya bilang telur kembar? Karena di dalamnya ini ada 2 kuning. Jadi memang ada 1 ekor ayam kita di sini yang dia selalu bertelur dengan telur kembar, dan kita anggap ini bonus. Kenapa? Ketika kita pecahkan ini, kita dapat 2 telur dalam 1 telur, 2 kuning telur dalam 1 telur. Tapi ini tidak perlu dimasukkan di mesin tetas karena ini sudah pasti tidak jadi. Makanya kita pilih, kita sortir, termasuk juga bagaimana apakah tidak ada yang lecet-lecet, terus termasuk yang seperti ini juga. Nah, ini kan terlalu panjang dia. Ini biasanya tidak jadi, tidak bagus untuk ditetaskan. Makanya telur-telur seperti ini kita singkirkan. Lalu kita pilih telur-telur yang masih baik ya, ini seperti ini. Ini kecil, ini karena kebetulan ada juga ayam yang kecil, ayam kalau di bahasanya saya manufune ya. Manufune, ayam yang kakinya kecil. Saya kurang tahu apa jenisnya itu dalam bahasa Indonesia, apakah ayam Arab atau apa. Pokoknya ini termasuk ras petelur juga. Jadi ini kita basahkan sedikit kain, kita bersihkan. Lalu setelah ini nanti dibersihkan juga dengan
pakai tisu kering, ambil tisu dulu lah, tisu supaya ini bisa kita setelah dibersihkan pakai kain lap yang basah, lalu langsung dilap dengan tisu basah. Telur jangan dicuci langsung seperti ini, dicetokkan ke dalam air. Ada beberapa, tolong bantu Bapak Nogu, bantu Bapak bersihkan, betul. Ini Tessa dia sudah mulai bantu papanya di Helemoyo. Dia bantu bersihkan telur. Dan ini telur ini yang besar ini untuk siapa nak? Telur siapa ini? Untuk untuk Tessa, ini jatahnya ini. Setiap ada telur besar dia bilang, papa itu untuk saya. Jadi Tessa ini setiap hari makannya selalu pakai telur ayam. Nah itu menjadi bonus kita. Sekarang dia udah mulai makan ikan teri. Selain makan telur ayam, udah mulai makan ikan teri juga dia. Udah tambah besar dia. Udah berapa tahun sekarang nak? 5 tahun setengah dia sekarang. Itu si Tessa. Jadi ini kita bersihkan, telur-telur ini kita bersihkan. Kita lihat apakah ada yang retak atau tidak. Jadi setelah bersih semua, nanti itu baru kita kasih di dalam mesin tetas. Nah, ini sebenarnya lebih sederhana ya. Telur ayam lebih mudah dibandingkan telur bebek. Kenapa? Kalau telur bebek selain dibersihkan seperti ini juga ini di amplas ya, dikikis sedikit supaya, karena kulit telur bebek itu lebih tebal-tebal, susah netasnya. Jadi kita harus bantu dengan pakai semacam amplas halus ya. Jadi kita bersihkan supaya agak berkurang tebal telurnya itu. Nah untuk kalau telur ayam tidak seperti itu, tidak perlu di amplas lagi. Yang penting ini dibersihkan kotoran-kotoran yang menempel di kulit telurnya, dan setelah itu dikasih di dalam inkubator. Nah telur ini di dalam inkubator selama 21 hari. 21 hari kita harus menjaga suhu dan kelembabannya. Suhunya ya sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius. Itu pakai alat yang namanya termostat untuk mengukur suhunya, dan ada juga untuk mengukur kelembaban. Dan di mesin tetas itu jangan lupa di bawahnya itu kita harus kasih air. Air itu fungsi airnya itu untuk menjaga kelembaban. Nah, yang dilakukan setelah itu yang sebenarnya perlakuan dengan telur bebek sama hampir sama, yaitu setelah di dalam inkubator setelah 4 hari, tahu kan 4 hari, hitung-hitung. Kalau sekarang, besok 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Setelah 4 hari yang harus kita lakukan adalah kita mulai membalikan telur itu. Ini kayaknya kurang ini terlalu lonjong, jadi kita sisihkan ini. Setelah 4 hari kita mulai melaksanakan pembalikan telur. Bagaimana membalikan telur? Ya memang di awal-awal itu agak ribet sekali. Kenapa? Karena ketika di awal kami melakukan memasukkan telur di inkubator, itu dengan sangat teliti kami tulis 1, 2, tapi ternyata itu agak ribet. Setelah dimasukkan di dalam inkubator ya tinggal kita pegang begini aja sambil kita balikkan. Nah yang penting adalah kita proses pembalikannya itu 3 kali sehari. Kita di sini pilih jam-jamnya, jam 9 malam
jam 5 pagi dan jam 1 siang. Nah, bagaimana supaya itu tepat waktu, kita melakukan tepat waktu? Nah, di situ kita pasang alarm. Artinya nanti sekitar pas jam 9 alarm bunyi. Nanti si Tessa datang, "Papa, kenapa? Balikan telur." Nah, itu dia sudah tahu. Kalau alarm bunyi jam 9, alarm bunyi jam 5 pagi, alarm bunyi jam 1, dia bilang, "Papa, balikan telur." Lalu kita balikan telur. Dia masih belum bisa untuk balikan telur. Tapi kalau ada kakaknya, ya ini kakaknya si Yume yang ada videonya itu yang dia spesial untuk ternak ayam broiler. Nah, bisa lihat video itu, dan juga akan ada videonya itu kita rayakan ulang tahunnya di kandang ayam. Oh, seru sekali. Kenapa seru? Karena ada orang yang lagi kerja di kandang ayam, memperbaiki kandang ayam, lalu datang si Yume, dia bawa ke ulang tahun, dan kita nyanyikan selamat ulang tahun. Nah, pokoknya seru-seru. Itulah kami di Helemoyo, kami mencoba seru-seru aja. Jadi itu nanti kita akan lihat bagaimana proses telur ini kita masukkan di dalam inkubator, dan sambil biar dulu kami bersihkan telur-telurnya, setelah itu nanti kita masukkan di inkubator. Selanjutnya kita lakukan adalah kita bersihkan mesin tetasnya atau inkubatornya, dan juga ini yang kami katakan tadi, tempat air ini pastikan ini tetap berisi air. Nah, ini dia sudah mulai berkurang. Ini untuk menjaga kelembaban. Nah, untuk apa itu kita tambahkan air. Nah, tambahkan air di dalamnya. Nah, setelah mesinnya kita bersihkan, barulah telur-telurnya kita masukkan di dalam. Kita susun dengan baik telur-telurnya. Ini yang di sebelah ini telur bebek. Ini kita rapikan biar dia muat banyak. Dan ini setelah selesai ini nanti kita tutup dan tunggu sampai 4 hari selanjutnya. Nanti di situ kita akan lakukan proses pembalikan pertama, itu 3 hari sekali, sambil juga nanti di situ kita coba akan lihat mana telur yang fertil atau tidak. Yang fertil ya kita lanjutkan, dan yang tidak fertil ya kita ambil untuk dikonsumsi atau untuk dijual. Jadi dengan proses seperti ini meminimalisir telur itu menjadi busuk. Kalau contohnya ini dierami oleh induk, ya bisa saja kita tidak tahu. Baru nanti setelah menetas baru kita, oh iya ternyata ada yang tidak fertil, ada yang busuk. Nah, sebelum terjadi pembusukan, kita sudah tahu, oh ini tidak fertil. Nah, kalau tidak fertil maka kita kita ambil, boleh dimasak, masih bagus sekali. Jadi ini kita tutup dan tunggu 4 hari ke depan.
Di situ kita akan apa, dan supaya kita tetap ingat, ini telur ini kita masukkan hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Ini nanti kita tulis di sini supaya kita tahu kapan nanti proses pembalikan telur itu. Ini kita tuliskan biar tahu nanti 21121. Ini tanggal apa ini? Tanggal 16, 17, 18, 19, 20. Tanggal 20 nanti di situ kita lakukan pembalikan pertama. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses.